Selamat datang di Diomira Soccer, sajian seru sepak bola dunia hingga info hangat liga kita. Subscribe sekarang juga. Kapten Timnas Argentina, Lionel Messi, kembali mengukir sejarah di panggung Piala Dunia 2026. Bintang berusia 39 tahun itu kini resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia setelah mengoleksi 21 gol sepanjang karirnya di turnamen paling bergengsi di dunia tersebut. Rekor itu semakin menegaskan status Messi sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Ia melewati catatan yang sebelumnya menjadi tolok ukur para penyerang dunia dan kini berdiri di puncak daftar top skor Piala Dunia. Messi mengukuhkan pencapaiannya setelah mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria 2-0. Tak lama berselang, ia kembali menunjukkan kualitasnya lewat gol tendangan bebas indah ke gawang Yordania. Ketajamannya berlanjut di fase gugur ketika turut menyumbang gol saat Argentina menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar. Peluang Messi untuk terus menambah koleksi gol masih terbuka lebar karena Argentina masih bertahan dalam perburuan gelar juara. Namun, posisinya di puncak belum sepenuhnya aman. Penyerang Prancis, Kylian Mbappe, terus memberikan tekanan dengan torehan 20 gol dari 20 pertandingan Piala Dunia. Mbappe tampil konsisten dalam 3 edisi turnamen. Ia mencetak 4 gol pada Piala Dunia 2018, menambah 8 gol pada edisi 2022, dan kembali tampil tajam di Piala Dunia 2026. Golnya ke gawang Maroko di perempat final membuat koleksi golnya pada edisi kali ini mencapai 8 gol sekaligus memangkas jarak dengan Messi. Persaingan dua bintang generasi berbeda ini menjadi salah satu cerita paling menarik dalam sejarah Piala Dunia. Di belakang mereka, mantan striker Jerman Miroslav Klose kini berada di posisi ketiga dengan 16 gol, setelah sebelumnya lama memegang rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Legenda Brasil Ronaldo menempati peringkat berikutnya dengan 15 gol. Sementara Gerd Müller dan Harry Kane sama-sama mengoleksi 14 gol. Adapun rekor gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia masih menjadi milik legenda Prancis, Just Fontaine, yang mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Daftar elit tersebut juga dihuni Pele dengan 12 gol, serta Cristiano Ronaldo, Jurgen Klinsmann, dan Sandor Kocsis yang masing-masing mengoleksi 11 gol sepanjang karir mereka di ajang Piala Dunia. Timnas Argentina tampil sebagai salah satu kekuatan paling menakutkan di Piala Dunia 2026. Di balik deretan kemenangan yang diraih, skuad asuhan Lionel Scaloni memiliki pola serangan yang terstruktur dan sulit dihentikan lawan. Serangan mereka tidak hanya mengandalkan kejeniusan Lionel Messi, tetapi juga kerjasama tim yang berjalan efektif dalam setiap fase permainan. Argentina memulai serangan dengan membangun permainan dari lini belakang. Para bek dan gelandang bertugas menjaga penguasaan bola sambil mencari celah di pertahanan lawan. Fase ini memungkinkan La Albiceleste mengontrol tempo sekaligus memancing lawan keluar dari posisinya. Ketika ruang mulai terbuka, Argentina memasuki fase kedua dengan mempercepat aliran bola ke area tengah. Pergerakan dinamis para gelandang dan penyerang membuat lawan kesulitan membaca arah serangan. Bola dapat dialirkan melalui umpan pendek yang cepat maupun umpan vertikal yang langsung menembus lini pertahanan. Fase ketiga menjadi momen paling berbahaya. Argentina meningkatkan intensitas serangan dengan memanfaatkan kombinasi umpan 1-2, pergerakan tanpa bola, serta kreativitas pemain-pemain depan. Pada tahap ini, Messi sering berperan sebagai penghubung yang membuka ruang sekaligus menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Fase terakhir adalah penyelesaian akhir. Setelah berhasil menembus pertahanan lawan, Argentina memiliki banyak opsi untuk mencetak gol, mulai dari tembakan jarak dekat, tendangan dari luar kotak penalti, hingga situasi bola mati. Variasi inilah yang membuat serangan mereka sulit diprediksi. Kombinasi 4 fase tersebut menjadikan Argentina bukan hanya tim yang dominan dalam penguasaan bola, tetapi juga sangat efektif saat memasuki area berbahaya. Dengan keseimbangan antara organisasi permainan, kreativitas, dan ketajaman di depan gawang, Argentina terus menunjukkan mengapa mereka masih menjadi salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026.
Banyak yang mengira performa terbaik di sepak bola modern hanya bisa dicapai dengan berlari tanpa henti selama 90 menit. Namun, Lionel Messi kembali membuktikan bahwa kecerdasan bermain seringkali lebih menentukan daripada sekadar jumlah kilometer yang ditempuh di lapangan. Pada Piala Dunia 2026, Kapten Timnas Argentina itu menjadi sorotan karena jarak larinya tergolong rendah dibandingkan pemain lain. Meski demikian, efektivitasnya tetap luar biasa. Di usia 39 tahun, Messi masih mampu menjadi pembeda dan memimpin Argentina melangkah jauh di turnamen. Alih-alih terus bergerak tanpa tujuan, Messi lebih banyak mengamati permainan. Ia berjalan, memperhatikan posisi lawan, serta mencari celah yang bisa dimanfaatkan. Strategi ini membuatnya mampu menghemat energi sekaligus membaca situasi pertandingan dengan lebih baik. Ketika momen yang tepat datang, Messi langsung meningkatkan intensitas permainan. Dengan sentuhan pertama yang akurat, visi yang tajam, dan kemampuan mengambil keputusan dalam hitungan detik, ia mampu menciptakan peluang maupun mencetak gol. Tak jarang, satu pergerakan singkat Messi sudah cukup untuk mengubah jalannya pertandingan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan taktik. Messi memahami kapan harus bergerak, kapan harus menunggu, dan kapan harus memberikan serangan yang mematikan. Efisiensi inilah yang membuatnya tetap kompetitif meski telah memasuki penghujung karirnya. Fenomena Messi juga menjadi pelajaran penting bagi banyak pemain muda. Bermain efektif tidak selalu berarti berlari paling jauh atau paling cepat. Memahami ruang, membaca permainan, dan mengambil keputusan yang tepat seringkali menjadi faktor yang lebih menentukan keberhasilan di lapangan. Piala Dunia 2026 kembali memperlihatkan kualitas unik Messi. Meski tidak menjadi pemain yang paling aktif berlari, ia tetap mampu memberikan dampak besar bagi Argentina. Dengan pengalaman, kecerdasan, dan kemampuan teknis yang luar biasa, sang mega bintang terus menunjukkan bahwa sepak bola adalah permainan yang dimenangkan oleh mereka yang mampu berpikir lebih cepat daripada lawannya. Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 dalam laga perempat final yang berlangsung sengit. Kemenangan ini memperpanjang perjalanan impresif La Furia Roja sekaligus menjaga asa mereka untuk meraih gelar juara dunia. Sejak menit awal, pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi. Spanyol tampil dominan dengan penguasaan bola khas mereka, sementara Belgia mencoba mengandalkan serangan cepat untuk mengancam pertahanan lawan. Kedua tim sama-sama menciptakan peluang berbahaya, membuat duel berlangsung terbuka dan menarik untuk disaksikan. Spanyol akhirnya mampu memanfaatkan momentum untuk membuka keunggulan. Permainan kolektif yang rapi dan pergerakan antar lini yang dinamis membuat pertahanan Belgia beberapa kali berada di bawah tekanan. Meski sempat tertinggal, Belgia tidak menyerah dan berhasil memberikan perlawanan sengit dengan mencetak gol balasan yang membuat pertandingan kembali hidup. Namun, ketenangan dan efektivitas Spanyol menjadi pembeda. Saat laga memasuki fase krusial, mereka mampu memaksimalkan peluang yang didapat untuk kembali unggul. Gol penentu tersebut memastikan Spanyol menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1 sekaligus mengamankan tiket keempat besar. Keberhasilan ini semakin menegaskan status Spanyol sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Perpaduan antara pemain muda berbakat dan sejumlah pemain berpengalaman membuat tim asuhan mereka tampil konsisten sepanjang turnamen. Di sisi lain, kekalahan ini mengakhiri perjalanan Belgia yang sebelumnya tampil cukup menjanjikan. Meski harus tersingkir, Belgia tetap menunjukkan semangat juang tinggi dan mampu memberikan perlawanan yang menyulitkan Spanyol hingga peluit akhir dibunyikan. Dengan hasil tersebut, Spanyol melaju ke semifinal dan akan menghadapi tantangan yang lebih berat dalam perebutan tiket menuju partai puncak. Performa solid yang mereka tunjukkan sejauh ini menjadi modal berharga untuk terus melangkah dalam perburuan trofi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, menunjukkan kepercayaan diri tinggi jelang duel semifinal Piala Dunia 2026 melawan Prancis. Setelah sukses menyingkirkan Belgia di perempat final,
Ia yakin La Furia Roja memiliki kualitas yang cukup untuk mengatasi salah satu favorit juara tersebut. Spanyol melangkah ke 4 besar berkat kemenangan 2-1 atas Belgia dalam pertandingan yang berlangsung ketat. Hasil itu memperpanjang tren positif tim yang tampil konsisten sejak fase grup dan semakin memperkuat status mereka sebagai kandidat kuat peraih trofi. Meski mengakui Prancis memiliki skuad bertabur bintang dan pengalaman besar di turnamen internasional, De La Fuente menegaskan bahwa timnya tidak gentar menghadapi tantangan tersebut. Menurutnya, Spanyol telah menunjukkan perkembangan yang signifikan sepanjang turnamen dan siap bersaing dengan siapapun. Kepercayaan diri itu tidak lepas dari performa impresif para pemain Spanyol yang mampu memadukan kreativitas, penguasaan bola, dan efektivitas dalam menyerang. Selain itu, solidnya lini pertahanan juga menjadi salah satu faktor penting yang membawa mereka melaju hingga semifinal. Di sisi lain, Prancis datang dengan modal yang tidak kalah meyakinkan. Les Bleus berhasil menyingkirkan Maroko dengan kemenangan 2-0 di perempat final dan kembali menunjukkan kualitas mereka sebagai salah satu tim terbaik dunia. Kehadiran sejumlah pemain bintang membuat Prancis tetap menjadi lawan yang sangat berbahaya. Pertemuan kedua tim diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di Piala Dunia 2026. Spanyol mengandalkan permainan kolektif dan dominasi penguasaan bola, sementara Prancis memiliki kecepatan, kekuatan fisik, serta kemampuan memanfaatkan peluang sekecil apapun. Bagi De La Fuente, kunci utama adalah menjaga identitas permainan Spanyol sambil tetap disiplin menghadapi serangan lawan. Ia percaya para pemainnya memiliki mentalitas dan kemampuan untuk melewati rintangan berat tersebut. Dengan tiket final sebagai taruhannya, duel Spanyol kontra Prancis dipastikan berlangsung sengit. Kedua tim datang dengan kepercayaan diri tinggi, namun De La Fuente optimistis La Furia Roja mampu melanjutkan perjalanan mereka menuju partai puncak Piala Dunia 2026.